Oke, kita mulai ya. Jadi, kita mulai dengan pengertian polinom atau suku banyak. Ini masih review yang bahan SMA. Kalau matematika 1A itu banyak irisannya dengan bahan SMA, cuma nanti kedalaman teorinya lebih diperdalam gitu ya. Demikian juga soal-soalnya. Kalau di SMA itu lebih banyak ke keterampilannya, kalau di sini nanti dituntut logika berpikirnya yang teratur. Sayangnya ini kita nanti ujiannya online, sebagian diperiksa mesin. Kalau ujiannya nggak online itu kalian salah-salah ngitung, asal logikanya betul, tuh udah nilainya 90 tuh. Biasanya. Karena tertulis panjang soalnya esai. Hitungan nggak dipentingkan. Kalau sekarang karena kuliah online, kalian juga harus ditambah teliti. Ya, karena diperiksanya sama mesin gitu. Dia nggak ngerti bahwa runutan logikanya udah betul atau tidak. Oke, yang dimaksud dengan polinom atau suku banyak adalah bentuk seperti ini dengan A0, A1 sampai AN adalah bilangan-bilangan yang diketahui. Jadi angkanya udah tertentu. Kemudian X ini adalah bilangan yang belum diberi nilai atau variabel gitu ya. Kemudian N ini disebut derajat polinom. Jadi derajat polinom itu adalah pangkat tertinggi yang koefisiennya enggak 0. Jadi kalau kita nulisnya 0x pangkat 6 tambah 0x pangkat 7 tambah 0x pangkat 8, nah yang itu nggak dianggap. Derajat itu adalah pangkat tertinggi di ekspresi ini yang koefisiennya nggak boleh 0. Oke, di kanan itu ada suku banyak. Kalau yang dari Jawa paham ya? Banyak itu kan bebek, suku itu kaki, suku banyak kaki bebek. Tapi kita di sini bukan itu, tapi bentuk seperti ini. Oke, lanjut. Contoh ini polinom, boleh 0 ya, koefisiennya boleh 0. 0 semua juga dia polinom. Dia 0 semua ya, px-nya sama 0, tapi ngapain nggak kita bicarakan, nggak ada maknanya. Contoh ini polinom derajat 4, karena pangkat tertinggi yang koefisiennya tidak 0, itu adalah pangkat 4. Kemudian pengertian akar, karena akar itu macam-macam. Ada akar bilangan, ada akar pohon, ada akar polinom, gitu ya, beda-beda. Nah, bilangan real in R itu disebut akar dari sebuah polinom bila ini bilangan R tertentu ya. Bila kita masukkan R-nya ke sini, artinya X-nya diganti R semua, maka ruas kanan hasilnya 0. Contohnya yang tadi ini, saya punya PX ini, tunjukkan dia akar dari polinom ini. R sama dengan 2, tunjukkan akar dari polinom ini. Jadi caranya gimana? Ya sesuai ini. Kita ganti X-nya dengan R, atau dihitung PR-nya. PR-nya dihitung, masukkan 2 ke sini. 12 tambah 8 kali 2, dikurangi 7 kali 2 pangkat 2, dikurangi 2 kali 2 pangkat 3, ditambah 2 pangkat 4. Kalau dihitung itu pasti 0. Jadi ini akar polinom. Jadi akar tuh bilangan yang membuat polinom tersebut bernilai 0. Nah, kita lihat polinom yang spesial. Bentar. Tutup dulu supaya suara luarnya nggak terlalu ganggu. Polinom derajat 1 ini kadang-kadang ini adalah persamaan garis lurus ya, yang udah kalian kenal ya di SMA, sangat familiar. Kadang-kadang ditulis AX tambah B, yang penting konstanta tambah konstanta kali X gitu ya. Kemudian derajat 2 namanya parabola.
dinamakan, atau polinom kuadrat. Ini nama aja, bukan rumus, bukan apa-apa. Nah, yang penting nanti untuk menyelesaikan persaksamaan gini. Setiap polinom derajat yang lebih besar atau sama dengan 3, jadi derajat 3, derajat 4, derajat 5, dan seterusnya, selalu dapat difaktorkan. Paham nggak difaktorkan apa? Coba ada yang jawab. Difaktorkan tuh diapakan? Liviani, difaktorkan maksudnya tahu nggak? Cari pembaginya. Itu mencari. Ini mah nggak nyari-nyari, difaktorkan artinya apa? Kayak kalimatnya aja mungkin. Difaktorkan tuh dibuat menjadi perkalian polinom-polinom yang derajatnya lebih rendah. Ya, itu difaktorkan. Atas faktor-faktor linier atau kuadrat definit. Polinom kuadrat definit adalah polinom kuadrat yang tidak punya akar. Jadi artinya saya contohkan di sini, ini saya punya polinom derajat 4. Pasti bisa saya buat menjadi perkalian polinom-polinom yang derajat 1, linier ini, atau derajat 2 definit, atau campurannya. Mungkin aja hanya ada derajat 2 definit aja gitu. Atau derajat 1 semua, atau campur. Nah ini coba, kalau ada gini diklik keluar harusnya jawabnya. Nah ini. Kalau saya faktorkan menjadi ini, gimana memfaktorkannya? Tekniknya tergantung, kalau polinomnya derajatnya udah tinggi, susah gitu ya. Tapi yang inti di sini, bahwa dia bisa difaktorkan atas ini faktor linier, ini faktor kalau diperiksa definit, kuadrat definit. Nanti sebentar lagi kita bicarakan kuadrat definit itu, pokoknya ini nggak bisa difaktorkan lagi. Setiap polinom yang derajatnya 3, 4, 5, 6 selalu bisa dibuat perkalian derajat polinom-polinom yang derajatnya 1 atau derajat 2 definit atau campurannya gitu ya. Nah, ini begitu maksudnya. Kenapa ini akan dipakai nanti kalau ada persaksamaan muncul pangkat 4 atau pangkat 5, kita harus mereduksi supaya difaktorkan mengikuti aturan ini. Oke, kita lihat dulu polinom derajat 2 atau parabola atau polinom kuadrat. Ini apa ya? Saya udah lupa. Saya yang bikin tapi saya juga lupa. Nah, nggak usah lah, lihat dari gambar ini aja. Ini review juga ya di SMA udah. Mengingat kembali aja. Kalau saya punya polinom derajat 2, AX kuadrat tambah BX tambah C, bentuknya adalah parabola. Parabola itu satu lengkungan kayak gini. Bisa melengkung ke atas kayak gini. Bisa juga melengkungnya ke bawah ya. Oke, kita lihat sifat-sifatnya. Ada hal khusus di polinom derajat 2, yaitu nilai ini. Nilai yang namanya diskriminan. Saya nggak bicarakan lagi ya asal-usulnya. Oke, diskriminan ini menentukan banyaknya akar dari polinom ini. Kita bicaranya hanya di bilangan real, jadi hanya melihat akar real. Kalau D-nya besar 0, berarti mempunyai 2 akar real. Artinya ada 2 buah nilai X yang akan menyebabkan ini 0. Kondisinya kalau digambar gimana? Nggak mungkin yang ini hanya satu ini akarnya. Kan kalau akarnya tuh nilai P-nya 0. P-nya tuh di grafik ini sumbu yang tegak, sumbu Y-nya. Ini nggak mungkin, yang ini nggak punya akar. Jadi kalau akarnya 2, kemungkinan yang merah atau yang ini biru muda gitu. Ya. Kalau yang D-nya 0, akarnya kembar. Akar kembar tuh ini. Kelihatannya 1 titik sebenarnya 2.
Akarnya yang ke satu di sini, yang kedua juga di sini. Atau yang ini. Kalau D-nya kecil 0, tidak punya akar. Nih. Jadi kalau nggak punya akar, nilai Y-nya, yaitu P-nya, nggak pernah 0, nggak pernah memotong sumbu X. Jadi di atas atau di bawahnya. Oke, yang kayak gini ini namanya definite ya. Yang ini definite positif, yang ini definite negatif. Kalau yang lain bukan definite, yang definite itu yang nggak punya akar. Nah, kemudian kayak tadi kita lihat lagi kalau D-nya besar 0, mempunyai dua akar real berbeda. Berarti yang merah atau yang biru di sebelahnya. Ditentukan oleh mana? Ditentukan oleh nilai A-nya ini, koefisiennya. Kalau dia positif, berarti yang merah. Membukanya ke atas ininya. Melengkungnya ke atas. Kalau kecil 0, melengkungnya ke bawah. Itu. Yang ini sama aja kalau akarnya kembar 2. A ini pokoknya A ini menentukan bentuk cekungnya. Kalau A-nya positif, cekungnya ke atas. Kalau A-nya negatif, cekungnya ke bawah. Gitu ya. Nah, akar-akar polinom kuadrat ini juga udah dikenal pakai rumus ABC ya. X1 sama X2 rumusnya ini. Bisa nggak nurunkan rumusnya? Dulu guru saya di SMA diturunkan rumusnya. Mudah. Gampang ya. Saat ini kita terima aja dulu. Oke, jadi X1 min B ini, yang ini min itu. Dan dari rumus ini kelihatan kalau D-nya negatif, ini kan nggak bisa dihitung. Artinya apa? Dia nggak punya akar. Oke. Ingat yang nggak punya akar itu dinamakan polinom definite. Kalau A-nya positif, bentuknya ke atas gini, dia definite positif. Definite positif itu kenapa? Karena nilai Y-nya selalu positif. Kalau A-nya negatif, ini definite negatif. Nilai polinomnya atau Y-nya selalu negatif. Kemudian puncak parabola bisa dihitung dari rumus ini. Saya nggak akan detailkan lagi. Ini review bahan SMA aja. Nah, sekarang masuk ke yang lebih pentingnya ini. Ini juga udah, tapi ini akan agak rinci saya. Kita akan melihat sebuah perstaksamaan yang bentuknya seperti ini. AX dibagi BX kurang CX bagi DX. Sebentar. Takut ada yang penting WA-nya. Oke. Di mana A, B, C, dan D masing-masing polinom. Kalau polinom itu nggak ada akarnya ya. Polinom itu nggak ada akarnya. Nah, oke. Pertaksamaan nggak selalu harus tandanya lebih kecil gini. Boleh juga di sini lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, tujuan kita ngapain? Oh ya, contoh dulu. Ini pertaksamaan. Ya, kebetulan polinomnya semua derajat 1. Gambar di atas merepresentasikan pertaksamaannya. Yang kiri orang-orangnya lebih kecil dari yang kanan. Sebenarnya nggak lebih kecil, lebih pendek ya. Yang ini kan dibanding ini lebih tinggi tapi dia kurus gitu. Nah, tujuannya ngapain? Tujuannya adalah mencari semua nilai X, X-nya bilangan real, supaya ini dipenuhi. Kalau saya ambil X sembarangan kan ini belum tentu betul hubungan lebih besar sama dengannya. Nah, X yang mana saja yang memenuhi hubungan ini, itu disebut solusi. Tetapi kalau kita mencari solusi, nggak boleh ada yang ketinggalan ya. Jadi kalau solusinya ada 1000 titik, kita hanya dapatkan
999 titik kurang 1. Salah gitu ya. Kalau solusi harus semua yang memenuhi hubungan ini. Nah, langkah-langkahnya di video dijelaskan ya. Kalau yang udah nonton video, yang boleh itu menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Boleh mengalihkan kedua ruas dengan bilangan positif. Kalau kedua ruas digalikan dengan bilangan negatif, tandanya berbalik. Jadi kalau pertak sama ini saya kali dengan min 5 kiri kanan, tandanya ngebalik. Gitu ya. Kalau dikali bilangan positif, tetap tandanya. Kira-kira ini yang boleh dilakukan. Nah, kita lihat ini yang akan saya sampaikan ini prosedur umum menyelesaikan pertaksamaan rasional. Pertaksamaan rasional itu tadi yang bentuknya polinom bagi polinom, lebih besar atau lebih kecil itu polinom lain dibagi polinom lain. Nah, yang saya berikan ini langkah umum, artinya langkah ini akan manjur ke bentuk yang gimana pun. Cuma mungkin untuk hal soal-soal tertentu ini nggak efisien, panjang gitu. Tapi ini pasti manjur. Jadi kalau kalian ragu-ragu, aduh saya bisa langkahnya lebih pendek, tapi bener nggak ya? Kalau nggak yakin, gunakan aja langkah saya ini. Ini pasti betul. Kalau di ujian, silahkan mau pakai langkah lain yang lebih pendek, asal betul. Gitu ya, nggak harus ngikuti yang saya. Oke, kita lihat contoh ini, pertaksamaan ini. Yang pertama, tentukan dulu daerah definisi pertaksamaan. Ini nggak terlalu penting sekali sih. Daerah definisi itu artinya kita malah menentukan X mana aja yang tidak boleh. Di sini yang nggak boleh pasti adalah X-nya 2 karena membagi 0 dan min 3. Ini dibuang. Jadi X-nya harus nggak boleh 2, nggak boleh min 3. Setelah itu, kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan faktor yang sama supaya salah satu ruas jadi 0. Di sini misalkan kedua ruas saya kurangi dengan X dibagi X plus 3. Ini kurangi X dibagi X plus 3, yang ini juga sama. Yang kalau di SMA mungkin dinamakan pindah ruas gitu ya. Pindah ruasnya boleh ke kanan, boleh ke kiri. Gitu. Nah, ini saya pindahkan ke kiri. Sebenarnya kedua ruas dikurangi ini. Oke, setelah itu kita samakan penyebutnya. Yang ini ada 2 min X, ini ada X plus 3. Jadi ini saya supaya sama, dibikin perkalian dari ini faktornya. Tentunya atasnya disesuaikan. Kalau ini tadi bawahnya dikali X plus 3, ya yang atas juga dikali X plus 3. Supaya nggak berubah. Yang ini saya perlu mengalihkan dengan 2 min X. Ya, atasnya juga kali 2 min X. Setelah itu, kita satukan. Karena pembilangnya udah sama, ya penyebutnya disatukan. Setelah disatukan, kemudian disederhanakan, ya ini dikalikan, hitung, dapat ini. Baru dikalikan ini. Kemudian disederhanakan. Ini. Nah, sekarang kita faktorkan pembilang dan penyebutnya. Penyebutnya telah terfaktor. Ya udah, nggak usah difaktorkan lagi. Pembilangnya kita faktorkan. Nah, kita lihat ini polinom derajat 2. Polinom derajat 2 bisa ditulis sebagai perkalian polinom derajat 1 kalau dia tidak definit ya, kalau punya akar. Coba kita cek dulu B kuadrat min 4AC-nya. B kuadrat dikurangi 4A kali C negatif ya. 2 kuadrat dikurangi
4 kali 2 kali 3. Oh, negatif sekali. Berarti ini udah nggak bisa difaktorkan. Dia definite positif. Dilihat dari koefisien X kuadratnya. Nah, setelah itu, tandai akar-akar pembilang dan penyebut di garis bilangan. Ini karena definite positif nggak punya akar yang atas. Yang bawah, akarnya di 2 dan di min 3. 2, min 3 ya. Jangan salah urutan ya. Jangan nulis ini min 3, ini 2. Urutannya harus betul. Nah, setelah ditandai akar-akarnya, maka garis bilangan real ini terbagi atas beberapa segmen. Ini 3 segmen, yang ini. Selanjutnya kita periksa tanda dari ini. Yang hijau aja ya. Bukan tanda dari pertaksamaan. Pertaksamaan nggak punya tanda. Tanda dari ini. Di setiap segmen. Cukup memasukkan satu angka aja. Bapak boleh nanya dulu nggak? Boleh. Kalau di tengah jalan nggak bisa, dipotong aja. Yang itu Pak, yang X kuadrat min 4X plus 3 min 2X plus X kuadrat, bukannya jadinya 2X kuadrat min 6X plus 3 ya? Mungkin harusnya plus 4 ya Pak. Karena ini harusnya plus 4 ya. Oh. Ya, makanya saya kan pinter sulap. Salah ngitung, betul lagi. Kalau di gini mahasiswa bikin pasti nyontek dia. Gitu ya. Ini harusnya plus ya. Salah ngitung nih. Plus 4 min 2 jadi plus 2. Bagus teliti tapi ini. Ini ngikutin, nggak tidur. Oke. Nah, kita periksa yang hijau, tandanya masukkan aja. 1 titik di yang paling kiri. Masukannya berapa? Di kiri min 3. Saya biasanya jangan masukkan min 5 gitu kan, deket. Masukkan aja min 1.000.000 itu. Kita lihat. Yang ini kan tadi definite positif, pasti positif pembilangnya. Masukkan min 1.000.000 ke sini. 2 dikurangi min 1.000.000 positif. Min 1.000.000 tambah 3 negatif. Jadi positif kali negatif, hasilnya negatif. Atasnya tadi udah positif ya. Yang tengah masukkan aja berapa? Antara min 3 sama 2, yang gampang 0 aja. 0. Ini pasti positif. Ini masukkan 0 jadi positif. Ini masukkan 0 positif. Jadi seluruhnya positif. Demikian juga segmen yang kanan. Nah, dengan demikian saya mendapatkan tandanya. Setelah itu ngapain? Kan kita mau mencari yang nilai ininya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kita ambil yang positif dulu. Yang positif antara min 3 sampai 2. Setelah itu harus diperiksa titik-titik ininya. Min 3 boleh nggak? Nggak boleh. Sebenarnya kalau mau lihat juga di awal tadi udah dilihat ini. Min 3 nggak boleh. Tapi kalau ini belum disebut, di atas juga nggak apa-apa. Dari sini juga kelihatan, min 3 nggak boleh. 2 juga nggak boleh. Jadi solusinya yang positif aja. Yaitu min 3 sampai 2. Nah, kalau kalian ngikuti ini, udah pasti berhasil. Semua pertaksamaan rasional, cara ini pasti berhasil. Oke ya, begitu. Lanjut. Contoh lagi. Kalau ada pertaksamaannya gini, 2 gimana? Nah, coba kita lihat. Kalau ini artinya ada 2 pertaksamaan. Kita selesaikan satu persatu. Ya. Ada pertaksamaan ini dan pertaksamaan ini. Yang ini kita cari solusinya. Sebut aja himpunan penyelesaian ke-1. Yang ini himpunan penyelesaian kedua. Kemudian harus diiriskan atau digabungkan. Jangan lihat kata dan-nya ya. Tapi kenapa harus diiris atau digabung untuk solusi seluruhnya? Harus diiris, harus digabung nanti. Diiriskan. Iris. Kenapa? Biar memenuhi dua. Karena harus memenuhi keduanya ya. Kalau memenuhi ini aja, misal X-nya saya ambil 100,
100 kan memenuhi, 100 kuadrat min 100, bener kan besar 2. Tapi 100 kan belum tentu memenuhi yang persamaan kanan. Jadi kita harus mencari titik-titik X yang memenuhi kiri, tapi X itu juga harus memenuhi yang kanan, harus ada di dua-duanya, di kedua solusi. Jadi diiris. Oke. Nih kayak tadi aja, ini cepat saya. Pindah ruas, faktorkan, gambarkan garis bilangan, tandai akar-akarnya, terus periksa tandanya. Tanda dari apa ini? Tanda dari ini ya. Tanda sampai sini aja, bukan seluruh ini. Tapi tanda dari ini. Kita ambil hanya yang positif dan yang 0. Yang positif berarti yang di kirinya dan di kanan 2. Min 1-nya kita periksa sendiri. Min 1 boleh nggak masuk sini, ini jadi 0. Min 1 tambah 1. Boleh. 0 lebih besar sama dengan 0, betul. 2-nya masukkan, boleh. Jadi solusinya adalah dari kiri sampai min 1 digabung dengan dari 2 sampai kanan terus. Kita tulis gini. Kalian boleh juga menuliskan ininya, himpunan X, tanda garis tegak, X-nya lebih kecil sama dengan min 1, gitu boleh. Digabung himpunan X, garis tegak, X-nya lebih besar dari 2. Tulis by himpunan juga boleh. Ini saya namakan HP1, karena baru setengahnya ini kan, yang ini. Yang ini dengan cara sama ya, cepat aja. Udah, hitungannya percaya aja lah. Kalau salah ngitung, yang penting tahu caranya. Kan diperoleh jawabannya ini. Nah, kita harus mencari X yang memenuhi yang persamaan kiri, juga memenuhi persamaan kanan. Berarti X-nya harus yang ada di HP1, juga di HP2, yang ada di kedua-duanya. Jadi kita iriskan. Mengiriskan dua himpunan gini kalau susah digambar. Gitu ya. Nah, digambar sama saya. Yang ini digambar, min 1 sama ini. Yang ini juga digambar. Tapi naruh min 2-nya harus di kiri min 1 ya, jangan naruh min 2 di sini, nanti kacau. Ini min 2, ini 3. Kalau digambar kita lihat irisannya gampang. Yang dilalui dua-duanya. Yang ada birunya dua-duanya. Berarti min 2 nggak masuk, sampai min 1 masuk. Digabung, karena ini nggak boleh, yang sininya. 2-nya masuk, 3-nya tidak masuk. Ya, mengiriskannya. Oke. Sampai sini saya lanjut, kalau nggak ada yang tanya, terus aja saya jalan. Nah, ini latihan sendiri, dicoba. Coba. Sekarang kalian latihan dulu sendiri, nomor 2 aja. Nomor 2, lisan aja ya, lisan barengan. Soalnya saya nggak nge-share screen untuk ditulisin kalian. Ada yang bisa nulis nggak di laptopnya? Nyoret-coret ke sini. Pakai annotation boleh. Nah, bisa nulis huruf nggak? Nulis kayak saya gini bisa nggak? Ini mah jelek, pakai mouse nggak mau. Pakai mouse mah jelek. Nanti penuh. Kita samaan aja ya ngerjakannya ya. Kita lihat ini. Saya mau yang nomor 3 aja lah. Nomor 3. 6 per X min 1 besar 5. Mana wordnya? Lupa lagi. Udah kakek-kakek. Soalnya udah lupa tuh. 6 per X min 1. 6 per X min 1 lebih besar 95. Ini kenapa saya bahas, karena penting gini. Boleh nggak saya melangkahnya gini?
Oh, dikalikan X min 1. Dikalikan 6. Bentar. Macet. 6 bisa 5 kali X min 1. Boleh nggak? Nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh. Karena bukan sama. X sudah boleh karena X min 1 belum tentu positif. Nah, gitu ya. Karena ini belum tahu positif negatifnya kan. Sebuah persaksamaan di depan tadi kalau dikalikan bilangan negatif, nanti berbalik tanda. Kalau dikalikan positif, tetap tandanya. Kalau dikali X min 1, ini kan nggak tahu positif atau negatif. Jadi nggak boleh. Jadi daripada pusing-pusing kalian kalau itu, ikuti cara saya ke salah satu ruas dibuat 0. 6 dibagi X min 1 dikurangi 5 saat 0. Samakan penyebut. Langsung ini saya melompat ya satu langkah. Soalnya ini pendek. Ini kita sederhanakan. Ini 5X tambah 5 tambah 1 gitu ya kalau nggak salah ngitung. Nah, harusnya ini tuh dikasih tanda gini. Kenapa? Karena dari langkah 1 ke 2 itu ekuivalen. Ekuivalen dalam arti apa? Artinya solusi dari masalah semula dengan solusi dari yang udah diubah bentuknya nggak berubah solusinya. Dia diawetkan. Oke. Nah, dari sini kayak tadi bikin garis Pak, itu bukan 11, Pak. Plus 11, Pak, aturan. Hah? 11, Pak. Plus 11. 11, Pak. Kurang 1 aja gitu. Ya. Iya. Tapi salah ya kalau di ujian. Kalau ujiannya nggak online mah dibenerin sama saya, cuma dikurangi dikit salah gitu. Kita periksa tanda apa? Tanda dari ini ya. Min 5X tambah 11 dibagi X min 1. Cari akar-akarnya dulu. 1, ini pembuat nolnya, ini 5/11 ya. 11/5. 11/5 lebih gede dari ini. Jadi ini aja yang 11/5. Ini yang 1. Periksa tandanya. X-nya ambil kecil sekali, di kiri sekali. X-nya min 1.000.000. Ini jadi positif atasnya. Ini negatif. Jadi min. Masukkan di sini berapa? 2 gitu yang gampang. Hitung, ketemu positif. Gitu ya. Ini negatif. Kalau diperiksa, percaya aja. Masukkan 1 titik aja. Benar nggak negatif? Coba ya, masukin 1.000.000. Negatif, positif, dia negatif. Nah, maka HP-nya sama dengan, kita cari yang lebih besar 0 dulu. Itu 1 dan sampai, copy sih. 11/5. 1 boleh nggak? Nggak boleh. Ini kan jadi membagi 0. 11/5 boleh sama dengan 0. Ini masuk atau tidak masuk gitu ya. Oke. Kemudian lanjut lagi. Nah, kita masuk ke pengertian harga mutlak. Harga mutlak. Detailnya dilihat di video ya, yang harus kalian tonton. Yang kalian bisa tonton. Harga mutlak X itu didefinisikan sebagai ini. Jadi kalau X-nya kecil sama 0, nilainya min X. Kalau X-nya besar 0, dia jadi X. Dengan demikian, X berapapun ini pasti positif. Ini min X karena X-nya negatif, diminkan jadi positif. Gitu ya. Oke, contoh. Harga mutlak 3. Oh ya, ini bacanya harga mutlak ya, pagar 2 ini. Harga mutlak 3, ini kita lihat X-nya 3. Kalau X-nya 3 berarti di daerah ini
aturan ngitungnya yang ini. Jadi sama dengan 3. Min 5, aturannya masuk yang ini. Jadi ngitungnya ini. Min dari min 5. Sekian. 0 ini. Sebenarnya ini sama dengan boleh ikut atas, boleh ikut bawah. Karena 0 itu enggak, sama aja sama min 0. Nah, secara geometri X kurang Y mutlak itu merupakan jarak antara X dan Y gitu ya. Oke, udah inilah. Lihat sendiri aja. Nah, yang pentingnya. Mutlak dari min A sama dengan A. Kalau sifat-sifat ini sebenarnya ada buktinya. Ya, kalian kalau mau lihat bukti detailnya, di video beberapa dibuktikan. Kalau mau semua, lihat di buku teksnya. Tapi target kita kuliah ini adalah nanti menggunakan rumusnya untuk menyelesaikan soal. Bukan targetnya membukti-buktikan rumus. Itu sih biar untuk matematik aja di tingkat yang lebih lanjut nanti. Mahasiswa matematik. Oke, min A ini mutlak AB sama dengan mutlak ini. Udah ini. Oke, ini kalau ada penambahan akan lebih kecil atau sama dengan masing-masingnya. Coba yang ini kasih contoh di mana menjadi lebih kecil. A-nya berapa, B-nya berapa. Supaya berlakunya yang lebih kecil. Kalau saya ambil A-nya 2, B-nya 3, kan ini mutlak 5, A-nya tadi 2, B-nya 3, ya ini juga 5, jadi sama dengan. Saya pengennya supaya jadi lebih kecil berapa A dan B-nya? A-nya min 1, 2 sama B-nya 5. 1. Aduh, banyak yang ngomongnya. A-nya min negatif. A-nya min 2, B-nya 2 gitu ya. A-nya min 2, B-nya 2, jadi ini mutlak 0. Mutlak 0, 0. Kalau dihitung dengan yang kanan, mutlak min 2 ditambah mutlak 2, hasilnya 4. Jadi bisa lebih kecil. Bisa juga sama dengan. Oke, ini namanya persamaan segitiga. Kemudian, kalau mutlak X lebih kecil dari A mau dibuka, bisa seperti ini. Ini semua ada buktinya ya, ada buktinya. Tapi kalian pakai aja ini. Kemudian kalau X mutlak X besar A, maka artinya X-nya ada di kiri min A atau di kanan dari A. Nah, yang gini itu jangan diapalin kayak puisi. Kalau diapalin kayak puisi, sekarang apal, sejam lagi apal, besok lupa, pasti lupa. Harus ngerjakan soal-soal. Nanti soal tutorial mulai minggu depan mungkin itu akan banyak. Ngelihat soal tutorial, ngerjain, lupa rumusnya, kita tengok lagi ke sini. Ngerjain, tengok lagi. Ngerjain, tengok lagi. Nanti apal sendiri itu ya. Sama seperti orang belajar naik sepeda. Teorinya diapalin segimanapun, sok cobain, jatuh aja dia. Tapi kalau dia nyoba, nanti suatu saat, kok bisa gitu. Nah, sejak saat itu, dia kalau naik sepeda jadi bisa gitu. Gitu ya. Ini juga sama, soal coba. Saya rumusnya lupa lagi. Nanti kalau nyobain sendiri pasti jadi apal. Oke. Nah, kita lihat. Sebentar, saya mau nengok dulu. Sedikit. Supaya urutannya enggak kacau. Soal. Mana soal? Nah. Ya. Oke. Kita lihat. Ini banyak ya dibandingkan dengan yang di video. Contohnya. Kita lihat. Saya akan bahas beberapa buah. Yang tandanya ini kalau nggak salah, ini kalau yang saya itu diklik keluar solusinya. Kalau di kalian itu
belum tentu keluar. Kalau diklik nggak keluar solusinya berarti itu harus dikerjakan sendiri gitu ya. Kalau semua saya kasih solusinya kalian nggak belajar. Coba kita lihat dulu ini. Tuliskan tanpa tanda mutlak dari X min 4. Maksudnya apa? Ditulis kayak gini nih. Ini tanpa tanda mutlak. Kita lihat. Saya nomor A, nanti kalian sarannya ke saya nomor B. Ini agak susah interaktifnya karena saya nggak membuka whiteboard-nya ya. Dan kalian mungkin laptopnya belum tentu bisa ditulisin pen. Kalau di kelas biasa kan enak tinggal maju beberapa mahasiswa bisa nyoba di papan tulis. Oke, coba kita lihat X-4 dulu. Saya ke tempat nulisnya di sini enakan, jadi saya pakai ini. Nah, X-4 mau dituliskan tanpa harga mutlak. Sarannya apa? Jadi apa? Kalau tadi coba diingat-ingat harga mutlak X itu dibukakan jadi min X, kalau X-nya kecil sama 0, X-nya besar 0. Kalau ini jadi apa? Aturannya mungkin lebih dari 1 nggak apa-apa. Min X plus 4. Hah? Min X plus 4 atau saya ini minnya nggak ini dulu. Itu ya. Min X plus 4. Untuk? X kurang dari sama dengan 0. Kurang dari 0. Biarin dulu. Terus satunya lagi. Gini. Kalau mengikuti pola kamu berarti gini. Betul? Nah, kalau mau nguji bener nggak? Kalau ini salah, hubungan kiri dan kanan salah, cukup nunjukin satu nilai X berapa, diambil X-nya misalkan 7, salah gitu. Coba. Ini saya ambil X-nya misalkan berapa? 0 ya. Itu minus Pak harus. Hah? Berapa ambil X-nya? Berapa ambil X-nya? 2 ya, saya ambil 2 X-nya boleh? Boleh, Pak. 2. Saya ambil 2. Kalau 2 ini berapa? Mutlak yang di kiri 2 kurangi 2. Sama dengan berapa? Mutlak 0. Sama Pak, dengan itu 2 kurang 4, Pak. 2 kurang 4 bodoh. Jadi mutlak berapa? Min 2 ya. Sama dengan 2. Kalau masukin ke kanan 2 itu aturannya yang ini kan? Kan X-nya 2 tadi ini. Saya pakai aturan ini. Kalau X-nya 2 berarti yang kanan menghasilkan 2 tambah 4. Sama dengan 6. Itu seharusnya X min 4, Pak. Hah? Oh, berarti benar ya kayaknya. Sorry. Ini X min 4 langsung buka. Kalau saya masukkan 2, berarti menjadi ini 2 kurangi 4 ya. Sama dengan 2. 2. Min 2. Min 2. Beda. Berarti bukan ini. Gitu ya. Ini harusnya yang mana? Syaratnya, Pak, yang salah. Syaratnya yang salah. Oke. Syaratnya harusnya apa? X kurang dari sama dengan 4 atau X besar 4. Hah? Satu lagi? Atau X lebih dari 4. Bukan atau, yang satu lagi aturannya ini gitu ya. Oke, itu sebelum dijelaskan, sekarang coba kita lihat yang soal ini. Tambah 2 tambah 3. X tambah 2 ditambah X tambah 3. Mau ditulis tanpa harga mutlak. Aturannya nggak harus 2 gini ya, nanti pecah jadi 5 juga boleh gitu. Intervalnya. Gimana? Gimana tuh?
Yani gimana? Saya masih kurang nangkep. Ya ditangkap aja. Belum Pakai jaring, bawa jaring kamu tangkap plak gitu. di kayak dikasih plus minus gitu Pak di depannya. Iya pasti loh dikasih plus minus, masa dikasih uang. Oke, kalau belum tahu kita harus menangkap dulu cara yang teratur. Kalau ini karena pendek, tadi mungkin bisa ditebak langsung ininya. Tapi prinsipnya gini, prinsipnya coba kita lihat. Saya ganti warna ya. Bosan, warna merah terus. Kok belum ganti dia? X min 4, saya tulis ulang. Kita kan kalau membuka mutlak, nilai di ruas kanan ini nggak boleh ada yang negatif. Kita lihat, gini, cari ini akarnya berapa. Akar yang dalamnya ya, akar dari X min 4-nya. Berarti akarnya 4. Nah, sebenarnya kayak pertaksamaan tadi, kita lihat. Ini 4, kita lihat X min 4. X min 4 di kiri 4 negatif. Di kanan 4 positif. Nah, karena mutlak itu nggak boleh negatif, maka yang daerah sini kalau dibuka mutlaknya harus dikali min. Kan ini dia tanda X min 4-nya negatif, kalau dikali min dia jadi positif. Maka saat dibuka untuk X yang kecil 4, itu harus dikasih min ininya. Karena apa tadi? Ininya negatif, dikali min jadi positif. Kalau daerah yang nilai X min 4-nya udah positif, buka aja. Kalau di 4 tadi pas 0. Kalau 0 ya ikut sini atau ikut sini bebas aja. Karena dihitung pakai aturan yang atas atau yang bawah dia tetap 0. Gitu. Pak Haikal, kok gembira sekali kamu. Gitu ya. Jadi dicari penyebab pembuat 0 dulu. Hal ini bisa kita lanjutkan ke soal yang mutlaknya mau 10 juga boleh. Yang ini. Tambah 2 tambah 3. X tambah 2, X tambah 3. Nah, ada 2 mutlaknya. Bikin satu-satu. Lihat Pak, penyebab nolnya di mana. Bikin 2 garis bilangan ya, masing-masing. Ini di min 2. Kemudian yang ini di min 3. Berarti di kirinya. Kita periksa tanda masing-masing. Tanda dari X tambah 2, ya tanpa mutlak ya. Tanda dari X tambah 3. Nah, X tambah 2 di kiri apa? Negatif ya. Masukkannya ya X-nya min 1.000.000 itu. Ini plus. Yang X plus 3 kita periksa. Di kirinya min 1.000.000 negatif. Ini plus. Nah, tandanya bervariasi. Kita pecah di sini sekarang. Tarik ini pembuat akar tadi. Yang ini min, yang di sini ini min plus, ini plus plus, buka aja satu-satu. Menjadi sama dengan ada 3 interval di X kecil dari, coba ke sini nulis ya, kecil dari min 3, hasilnya adalah ini tadi negatif. Kalau dibuka mutlaknya harus dikali min supaya jadi positif. Yang ini juga negatif, harus dikali min kalau dibuka mutlaknya supaya jadi positif. Yang ini tengah. Yang ini tadi masih negatif, jadi harus dikali min. Yang ini udah positif ini. Langsung buka aja, nggak usah dikali min. Untuk min 3
X lebih kecil min 2. Di kanan ini dua-duanya udah positif, langsung buka. X lebih besar min 2. Nah, yang min 2 sama min 3-nya gimana? Bebas aja mau masukin sini boleh. Ini gitu ya. Atau saya mau gini juga boleh. Karena nilainya dihitung pakai aturan atas atau bawah akan sama aja. Mau nulisnya ininya ikut sini boleh, tapi yang nggak boleh gini 2 kali. Berarti kalau X-nya min 2, saya ngitungnya pakai aturan yang mana? Yang atas atau yang bawahnya? Karena ini dua-duanya 2 kali aturannya. Itu nggak boleh. Saya biasanya ngikut ke yang kiri aja. Nah, ini ikut yang sebelumnya. Paham? Paham nggak? Haji, apa nggak? Paham nggak, Ji? Paham? Paham. Pak, mau nanya. Ya. Tadi maksudnya nggak boleh 2 kali tuh yang kayak gimana? Kalau ini min 3, kalau gini kan, kalau X-nya diberikan min 3, saya harus ngitung pakai aturan ini kan. Tapi kalau saya tambah gini, kalau diberikan X-nya min 3, saya ngitungnya pakai aturan yang ini atau pakai aturan yang ini? Nah, nggak boleh, ngitungnya harus pakai satu aturan aja. Jadi min 3 aturannya nggak boleh ikut yang atas, ikut yang bawah juga. Nah, gitu. Kalau gini ini boleh, ini nggak ikut, ikut yang sini. Gitu ya. Yang pembuat 0 mau ikut atas atau ikut bawah sama aja. Tapi jangan 2 kali. Paham? Oke, kalau paham, saya lanjut ke slide-nya. Solusi, nggak usah lah nomor 2, lewat aja. Kalau dosen lain pasti nggak mengajarkan yang persamaan. Saya jadi yang persamaan aja. Nah, coba kita lihat. Nomor, nggak semua ya. Nggak semua saya bahas. Nomor ini dulu. Saya pakai ini aja. Supaya nggak nulis. Capek nulis. Ini enak kan. Saya udah bikin solusinya dari tahun-tahun lalu. Nah, prinsipnya kalau ada pertaksamaan yang memuat tanda mutlak, itu prinsip dasar yang diambil buka dulu tanda mutlaknya. Membukanya gimana? Ngikuti aturan yang ada. Tadi ini bisa dibuka menjadi 2 macam. Min X min 4 sama X min 4 aja. Pecah di 4. Tapi kalau cuma tunggal gini, kita juga punya rumus tadi. Kita lihat rumus di atas ini. Pakai rumus ini juga boleh. Kita kerjakan pakai dua-duanya ya. Jadi ini membuka mutlak kan tuh. Kanannya nggak ada mutlaknya lagi. Oh ya, ini tanda ini kemarin udah dijelaskan ya. Ini tanda ekivalensi. Artinya ini yang kiri dan yang kanan tuh setara. Setara artinya apa? Nilai solusi X-nya nggak berubah. Oke. Ini saya pakai cara pertama dulu. Enggak, pakai yang barusan, yang pakai cara bukan yang ini, tapi cara membuka yang tadi. Kita buka mutlaknya. Jadi ini. Nah, karena ada 2, kita kerjakan satu-satu. Ini pecah untuk X yang di kiri 4 sama yang di kanan 4. Kita kerjakan satu-satu. Untuk X yang di kiri 4. Maka, ini ditulis ulang soalnya. Kalau dibuka, ini tadi kan harus diminuskan tuh. Jadi kalau dibuka, ini diminuskan. Nah, kalau udah dibuka, diminuskan tadi, maka ini menjadi pertaksamaan rasional yang kayak sebelumnya kan. Udah nggak ada mutlaknya. Selesaikan kayak yang lalu, pindah ruas, atau mau langsung juga boleh ini, langsung dapat gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya, baiknya ini ditulis deh sama saya.
ada hal yang harus ditekankan yang kalian suka ketipu gitu ya. Suka ketipu. Tadi apa soalnya? X min 4 lebih kecil 1. X min 4. Nah, tadi bukannya X min 4 itu kalau dibuka min X min 4 untuk X yang lebih kecil sama dengan 4, X tambah 4 untuk X yang lebih besar dari 4. Jadi dia aturannya pecah di 4 ya. Yang di sini aturannya min X min 4, yang di sini aturannya X min 4 saja. Satu-satu kita kerjakan. Untuk X, Pak mau tanya, ya, yang itu bukan X min 4. min 4, betul. Yang kedua. Kamu pakai kacamata tuh, biar jelas. Tuh, gitu ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, makasih, betul. Untuk X kecil dari 4, saya tulis ulang dulu soalnya. Tuh. Sayang ini ujiannya online, kalian harus agak cekatan. Kalau ujiannya nggak online, itu biasanya waktunya berlebih. Jangan khawatir nulis kehabisan waktu itu. Biasanya kehabisan waktu karena ngelamun, nggak ngerti lagi mau diapakan gitu. Kalau ini karena online, jadi waktu juga penting. Harus banyak latihan supaya cekatan. Ini karena kecil 4, berarti si mutlak sama dengan minus ini. Saya kerjakan min X tambah 4. Ini saya pindah ruas ya, min 1. Jadi ini lupa aja simbolnya. Kalau ketemu orang matematik murni dipotong lah. Kalau ada 10 langkah, potongnya 1, 1, 1, 10 dipotong. Nilai 0. Min X tambah 3. Sebenarnya ini udah bisa langsung. X-nya harus kecil dari 3 gitu ya. Tapi saya mau pakai cara tadi, gambar ininya, periksa tanda ini, cara tukang sayur tapi manjur ini. Tolong hitungannya kalau salah dikasih tahu. Akarnya di 3, yang di kirinya positif gitu ya. Ini negatif, betul? Sedangkan kita harus yang mencari lebih kecil 0. Jadi haruslah himpunan penyelesaiannya sama yang ke 1 dulu ya, karena baru sepotong baru daerahnya. Ini sebentar. HP1 sama dengan berapa? 3 sampai tak hingga ya. 3-nya boleh? Boleh. Gitu. Nah, kalau nulis gitu aja, salah. Kenapa salahnya? Ada yang tahu nggak? Kenapa salahnya? Sampai miring itu sih. Baru HP1. Hah? Belum selesai Pak. Bentar, suaranya kecil. Kenapa? Masih ada syarat kedua. Oh, yang ini belum dikerjakan gitu ya? Ya. Oh ya, saya kerjakan dulu. Bentar, nih saya hapus ya karena saya perlu nulis pakai hitam. Untuk X yang besar 4. Mutlak X min 4 kecil sama 1. Daerah ini. Kalau dibuka, langsung kan? Ini saya pindahkan ruas. Jadi min 5 ya. Ini 0. Betul ya? Periksa tanda X min 5, penyebab nolnya di 5 akarnya, di kirinya negatif,
kanan positif. Jadi HP2 apa? Yang kecil 0 kita cari, berarti yang di sini. Min tak hingga sampai 5 ya. Betul? Iya, Pak. Nah, terus ngapain? Sekarang tidur. Disatuin. Iris. 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 Iya. Diiris. Diiris. Sok, ngambil dulu pisaunya. Kalau mau diiris mah. Masa diiris? Syaratnya dulu Pak dimana Pak? Dibikin syarat-syarat. Hah? Betul, betul. Apa itu tuh? Maksudnya apa? Diapakan syarat-syaratnya? Yang HP1 syarat yang X kurang dari 4-nya dimasukin dulu. Nah, kan tadi kita mencarinya di sini. X-nya kurang dari 4 ya. Kita nyari solusi di sini kan? Masa dapatnya di sini? Dapatnya jawabnya 3 sampai tak hingga gitu. Ya nggak boleh kan, di sini nggak boleh dong. Masa disuruh cari jeruk yang manis di Jawa Barat. Oh, saya dapat 10 dari Jogja dan dari Bandung. Yang nggak mau yang dari Jogja, maka disuruhnya cari di Jawa Barat kok. Jadi gimana? Harus diapakan ini? Selain dapat himpunan penyelesaiannya, harus dilihat ininya, betul? Harus diambilnya dari sini. Jadi harus diapakan? HP1-nya. Harus ada di sini juga gitu. Memang 3 tak hingga memenuhi pertaksamaan ini, tapi harus juga ada di sini dan nyarinya di sini. Jadi harus diiris dengan min tak hingga sampai 4. 4-nya masuk, di sini masuk. Hasilnya hanya 3 sampai 4 kan? Kalau bingung ini digambar yang satu 3 sampai tak hingga. Ini satunya lagi. Mana? Satunya lagi min tak hingga sampai 4. Yang ada di dua-duanya kita ambil. Gitu ya. Yang ini juga sama. Saya mencari di X lebih besar 4. Nyarinya di sini. Nanti solusinya nggak boleh keluar dari sini dong. Nah, ini masa hasilnya min tak hingga 5, hasilnya masuk yang sini. Ini harus diiris tempat kita mencari. Jadi apa itu? 4, tak hingga. 4-nya nggak masuk ya. Gitu. Nah, digambar lagi kalau bingung ini. Yang satu, gambar di sini ya. Yang satu min tak hingga sampai 5. Satu lagi 4 sampai tak hingga. 4 ada di sini ya, sampai tak hingga. Yang ada di dua-duanya berarti ini 4 ada di dua-duanya. Enggak. 4-nya kan nggak masuk. Ini 4-nya nggak masuk ya. 4-nya nggak masuk. Ini terbuka. Ini 4-nya. Jadi 4-nya nggak masuk. Tapi 5-nya masuk ya. 5-nya masuk kan. 5-nya masuk. Nah, setelah itu himpunan penyelesaian seluruhnya apa? Ini diiris atau digabung? Digabung, Pak. Kenapa? Karena satu soal. Ya, satu soal. Ya, awal juga satu ini soalnya. Hah? Mana soalnya sampai hilang? Satu soal. Soalnya kalau diiris kosong gitu ya. Nggak boleh gitu mikirnya. Karena pertaksamaan bisa aja jawabnya kosong. Nggak ada. Contohnya kalau pertaksamaan gini. Solusinya nanti nggak ada. Kosong. Nggak mungkin kuadrat jadi negatif. Gini lihatnya. Tadi kan kita membagi darahnya 4 akibat apa? Akibat ini dipecah di 4. Saya mencari di sini. Dapat yang ini.
sorry, kebalikan lah ya, mencari di sini, dapatnya ini. Mencari di yang sini, dapatnya ini. Padahal kita mencari himpunan penyelesaian di seluruh bilangan real, kan? Bayangkannya gini, saya diminta mencari jeruk yang warnanya coklat di Pulau Jawa. Saya carinya 3 kali. Cari di Jawa Barat, dapat 2. Cari di Jawa Tengah, dapat 12. Cari di Jawa Timur, dapat 5. Maka pertanyaan semula diapakan? Jeruk di Pulau Jawa, ya dijumlahkan, kan? Ini sama, saya mau mencari solusi persamaan. Mana yang awal persaksamaannya ya? Udah kehapus soalnya. Di seluruh bilangan real. Pada saat mencari, saya bagi 2. Cari di sini dulu, dapat ini. Saya cari di sini, yang memenuhi dapat ini. Maka di seluruh bilangan real, himpunan penyelesaiannya adalah HP1 digabung dengan HP2. Tempat mencari di kiri dan tempat mencari di kanan. Nah, ini kalau digabung, kalian gambar aja ini. 3, 4. Masuk dua-duanya. Yang satu 45, 4-nya nggak masuk, 5-nya masuk. Kalau digabung cukup dilalui 1 kali. Jadi akan nyambung 3 sampai 5, kesambung sama si 4 ini. 3-nya masuk ya, tadi 3, 5. Begitu. Jadi ini udah agak rumit soal ini. Di tengah-tengah ada mengiris. Kenapa mengiris? Karena saya nyari di sini. Nyari di sini, ya jawabannya nggak boleh melenceng dari ini. Kalau melenceng, ya harus diiriskan, harus yang ada di situ. Pak, maaf. Pak. Ya, silakan. Itu ini syarat yang hijau ini kan ada sama dengannya. Kalau yang hitam nggak Pak, emang nggak pakai. Nah, itu berdasarkan membuka harga mutlaknya ini. Daerahnya tuh ini dan ini. Jadi saya untuk X yang lebih kecil dari 4, pakai diselesaikan. Kalau tadi ini nulisnya misalnya gini, nah nanti menyelesaikannya yang ini tidak masuk, 4-nya yang ini masuk. Tapi nanti hasil akhirnya akan sama aja. Gitu ya. Oke, saya ini ikut sini, jadi ini ikut sini nyarinya. Oh iya, iya. Paham? Jadi ditangkap logikanya supaya soalnya mau mutlak tambah mutlak tambah mutlak tetap aja bisa. Jangan diapalin jenis soal gini, gini, jenis soal ini gini, cilaka. Kasihan kepala kita. Oke, itu salah satu cara membuka mutlak. Ini saya tutup dulu aja. Cara kedua, ini karena saya membuka mutlaknya pakai seperti ini. Kalau cara kedua, nggak bisa nulis lagi. Hapus dulu ya. Nggak apa-apa, dihapuskan, ada rekamannya. Kalian bisa lihat nanti. Cara kedua, balik lagi ke soalnya tadi. Apa ya, lupa. Ini ya, kecil 1. Lebih kecil sama dengan 1. Nah, bisa juga langsung dibuka pakai rumus yang X kecil A itu ekuivalen dengan X di antara min A sama A. Jadi kalau dibuka ini antara min 1, X min 4, mutlaknya terbuka. 1, gitu ya. Pakai rumus ini. Oke. Nah, ini selesaikan sendiri-sendiri. Ini dan ini. Untuk ini meskipun satu soal panjang ceritanya. Butut.
Untuk ini mas, saya nggak membagi-bagi daerah bilangan realnya. Semuanya sama aja. Ini ada 2 persaksamaan. Itu. Itu. Sebenarnya bisa langsung ya. Jadi gini nih. Ini pindah ruas jadi 3 gitu kan ya. Gitu. X lebih besar dari 3. Boleh. Tapi saya mau pakai cara tukang sayur kayak tadi pindah ruas. 0 X min 3. Gambarkan garis bilangan, tanda dari X min 3, ininya 3, penyebab nolnya, di kiri, tanda ini aja ya, tanda ini, X min 3 aja. Min, ini plus, maka HP-nya, HP 1, apa tuh? Kita ambil yang lebih besar sama 0. Jadi mulai dari 3-nya masuk sampai tak hingga. Gitu ya. Terus satu lagi, nggak ada diiris-iris kayak tadi karena saya mencarinya ini di seluruh bilangan real sekarang. Kalau tadi kan mencari untuk X kecil 4 dan untuk X besar 4. Tapi ini ada satu lagi. Itu kerjakan lagi, pindahkan ruas X min 5, gambar lagi garis bilangan, periksa tanda dari X min 5, ini ditulis ya, kalau nanti essay harus difoto, soalnya harus ditulis nih. Kalau kalian hanya ada plus min gitu, 5, itu dipotong tuh, tanpa nulis ini gitu. Hanya ada di sini plus, ini min gitu. Apaan nih plus min? Itu adalah tanda dari X min 5. Maka HP yang kedua sama dengan cari yang kecil 0, yang sini. Minta hingga sampai 5-nya masuk. Ingat tadi kalau ada 2 persaksamaan, udah ada contohnya tadi, diiris. HP1, iris HP2. Jadi kalau digambar, coba ya saya gambar di sini. Yang 1, 3 sampai tak hingga. 3 sampai tak hingga. Satunya lagi, min tak hingga sampai 5. Min tak hingga dari kiri sampai 5. 5-nya masuk, 3-nya masuk. Diiris yang ada di dua-duanya. Berarti dari sini sampai sini. Sama dengan 3,5. Sama aja jawabannya dengan sebelumnya. Yang ini lebih pendek ya. Oke. Lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan potong aja ya. Nah, gimana kalau ini? Yang D. Yang D tidak bisa dikerjakan kayak gini lagi. Yang gini bisa kalau mutlaknya tunggal kayak gini. Dibuka langsung kebuka. Kalau ini gimana bukanya? Kalau saya buka kayak tadi nanti 2x plus 3 diapit oleh mutlak ini dan minus dari mutlak ini. Masih ada mutlaknya. Nah, kalau yang ini harus kayak cara yang ke-1 tadi. Dicoba dulu sendiri ya. Nanti kalau nggak bisa boleh nanya. Pak, mau nanya Pak? Ya? Yang tadi yang apa soal mutlak X min 4 kurang dari sama dengan 1, itu ngerjainnya boleh kayak gini nggak Pak? Kayak setiap ruas itu ditambahin 4. Boleh. Nanti boleh. 4, 1 plus 4. Coba ya, kita lihat ya. Hapus dulu ya. Pus. Tuh jawab ya. Pus. Pus.
Push. Jadi kedua ruas apa? Nggak pakai ini ya? Gitu. Nggak pakai cara ini? Pakai yang tadi, Pak. Hah? Pakai yang tadi, yang apa, -1 kurang dari X min 4. Oh, pakai ini. -1. Ya. Gitu? Kemudian Ya. yang, oh Ini langsung pertanyaan dua-duanya tambah dikerjakan gitu ya? Ya. Semua Benar. ruas gitu langsung kerja dengan 2 persaksamaan tambah 4. Jadi ditambah Ya. 4 ini berapa? -3 ya? 3 ya? 3, Pak. Sorry, ini ada sama dengannya. Ini kan ada sama dengannya. Tambah 4 jadi tinggal X, tambah 4 jadi tinggal. Langsung dapat jawabannya? Boleh. Sebaris dapat, tinggal tulis HP adalah. Tapi jangan ditinggal gini ya, harus tulis. Himpunan penyelesaian sama dengan 3 sampai 5. Jangan lupa itu ditulis. Iya, Pak. Makanya tadi di awal saya bilang kalau saya pakai cara tukang sayur karena mengajari untuk segala macam kemungkinan. Tapi kayak soal ini spesial, ditambah 4, kedua ruas langsung selesai semua. Boleh aja. Oke, lanjut lagi. Coba nomor C. Nomor C kalian coba sendiri, terus jawabannya kasih tahu ke saya. Coba dulu sekitar 3 atau 4 menit di kertas. Kemudian kasih tahu jawabannya ke saya. Kalau semua seragam sama dan kebetulan benar ya bagus. Takutnya semua jawabannya sama tapi semua salah gitu. Ya, saya tinggal dulu sebentar, saya mau minum dulu. Dikerjakan. Membuka mutlaknya terserah. Halo. Woi, ini gimana, woi? Gimana? Nomor berapa sayur gak? Yang C. Ada tukang sayur nyari nolnya. Jadi minta. Udah gak mudah sumpah. Pakai dulu saja. Ini gimana sih? Bapak denger. Enggak. Sebenarnya nggak boleh kita di sini. Boleh lah. Slow. Sambil ngomong antar kalian boleh, silahkan. Saya nanti tanya kayak akhirnya aja. Enggak. Siapa? Jawabannya nggak boleh tebak ya, harus pakai jalan. Ingat bahwa Allah, Mama. persaksamaan itu mungkin aja nggak punya jawab ya. Jadi jawabannya himpunan kosong bisa. Supaya dapat nilai kuis aja mau nggak? Kalian boleh saling ngomong tapi jangan saling melihatkan tulisannya. Kuis kan buat nilai itu. Yang kuis bukan bersama itu kan PKH tuh. Apa ya? 10% lumayan tuh. Dari PR dan kuis dadakan. Belum siap, Pak. Mau? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Nggak mau. Boleh diskusi. Nanti aja, Tapi Pak, nanti aja. diskusinya lisan. Iya, nanti aja. Iya, lain kali. Next time, Pak. Next time. Si Talita kayaknya mau tuh, dia serius sekali. Hah? Enggak, Pak. Hah? Kamu nggak ketinggalan sholat duhur tuh, Talita? Enggak, tadi sholat dulu. Oh, udah.
Mau kuis? Udah dicoba sekian waktu? Kalau kuis boleh nanti kalian fotokan, dikirim WhatsApp ke saya. Tapi jangan di grup. Tapi janganlah, saya belum menyediakan tempat menyimpannya kalau di HP 60 mahasiswa. Saya mau tanya, Ya, silakan. kalau misalkan di interval itu ada bilangan desimal itu gimana penulisannya, Pak? Ada bilangan desimal. Kayak misalkan setengah kurang dari X kurang dari 1 gitu. Mm-mm, Nanti itu kalau misalkan notasi interval itu kan dia pakai kurung mm-mm, kurung siku sama kurung tutup itu. mm-mm. Itu setengahnya itu dalam bentuk pecahan atau dalam Bebas. bentuk desimal? Boleh, mau ditulis pecahan setengah boleh, mau ditulis 0,5 boleh. Bebas. Terima kasih, Pak. Ada yang udah selesai? Saya nunggu yang udah selesai pertama, berapa gitu X-nya, solusinya. Kalau biasa mah ini tuh dipakai kuis sama saya. Soal ini soalnya bagus. Bener bagus soalnya. Bagus buat nipu mahasiswa. Kalau udah ada yang selesai, bilang ya. Nyoba, Pak. Hah? Apa? HP-nya? Saya dapatnya X lebih kecil sama dengan 1. X lebih kecil sama dengan 1. Jadi Iya. minta hingga sampai 1 gitu ya. Iya. Satunya masuk nggak? Masuk. Saya komentari Eh, sambil mau- nunggu yang lain. Kalau X min 10 berarti solusinya ya. X-nya boleh min 10 kan? Min 10 saya masukkan. Salah pemeca. Min 10 ditambah 1 per min 10. Hasilnya 10 seper 10. Lebih besar dari 2. Saya masukkan min 10 kan? Min 10. 1 per min 10. Hasilnya adalah 10, 1 per 10 kan? Enggak kecil 2. Ya aku baru nyadar Ah. juga, Pak. Salah, Pak. Oke. Berarti ini belum betul. Silahkan yang lain. Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Saya ketemunya 1 sama min 1, Pak. 1 sama min 1, 2 titik aja atau interval? 2 titik. 2 titik. 2 titik. Jadi hanya himpunan isinya min 1 sama 1 gitu. Nebak gitu ya dari sini ya. Atau pakai jalan. Ya. Pakai juga sih tapi. Nah, yang penting jalannya ya, jalannya. Nggak ada X yang lain gitu, hanya 2 titik ini. Masa? Baru Saya mau ketemu nyoba, aja, Pak. Itu apa? Dari 0 sampai 1, satunya masuk. HP-nya dari nolnya masuk nggak? Nggak. Nolnya nggak masuk sampai satunya masuk. Nggak? Ya. Hah? Masuk, Pak. Masuk. Satunya masuk. Nah, kalau yang ini tadi hati-hati, ini bukan interval ya, ini himpunan. Jadi kurawalnya itu himpunan, hanya terdiri dari min 1 sama 1. Yang ini 0,1, pasti salah satu salah kan? Masa solusinya 2 macam gitu. Mungkin juga dua-duanya salah. Pak. Mungkin dua-duanya salah. 1 sama min 1. Berapa, Neng? Iya. 1 min 1. Oh, ini berarti pendukungnya udah ada 2. Aku baru benerin juga, aku dapetnya yang pertama, Pak. Ini yang kamu yang tadi 01 jawabnya? Aku dapat yang tadi, aku yang dari jawab dari min negatif 1, aku baru kerjain ulang dapat
yang pertama. Nah, ini udah ada 3 gitu ya. Coba saya sekarang kerjakan ya, sama-sama. Yang penting itu nanti langkahnya tahu. Soal teliti atau enggak, ngitungnya urusan kedua. Coba, ini saya mau pakai buka, lebih cepat kayaknya yang langsung dibuka itu tadi ya. Jadi, ganti hitam. Ini menjadi min ekivalen. Kenapa nggak keluar ya? Pensilnya. Oh, baterainya mau habis, belum di charge. Oh, bentar. Saya ambil dulu ini kabel charger. Saya nggak bisa nulis nih, pennya harus di charge. Lupa. Tunggu ya, sebentar, sabar. Wah, nulisnya juga pakai kabel, agak susah saya. Nah, pesan macet-macet. Itu kan kalau dibuka, saya kerjakan satu-satu yang ini dulu. Min 2 lebih ke X tambah 1/X. Min 2, salah satu ruas dibuat 0, sorry. 0, yang ini aja yang saya tambah 2 kiri kanan. 2, kok jadi 2 sih? 1/X tambah 2 gitu ya. Ekivalen, lupa aja. Tadi caranya disamakan penyebut. Ini menjadi X kuadrat, ini tetap, yang ini menjadi 2X dibagi X. 2X saya tulis di tengah. 1/X-nya yang terakhir. Kemudian, ini definite nggak? B kuadrat min 4AC, nggak. B kuadrat min 4AC-nya masih positif. Jadi ini bisa difaktor. Oh, ini mah kuadrat sempurna. Gitu. Kita lanjut lagi, cari solusinya. Gambar garis bilangan. Tanda dari X tambah 1 kuadrat per X. Akar-akarnya penyebab nolnya di 0 dan di min 1. Min 1, 0. Tandanya, kalau X-nya min 1.000.000, pembilang positif, penyebut negatif. Di antara min 1, 0, ambil berapa ya? Min setengah, aduh susah bener. Pembilang positif, selalu positif, penyebut negatif. Masih min kan? Pembilang ini di kanan 1.000.000, ambil pembilang positif, penyebut positif. Jadi HP1 apa? Ambil yang mana? Yang positif kan ya? Gitu? 0 nggak boleh. Tak hingga. Gitu? Nah. Terus, satu lagi yang setengahnya. X tambah 1/X kecil sama dengan 2. Kemudian, saya perbesar dulu. Ekivalen dengan X tambah 1/X min 2 lebih kecil 0. Ekivalen, samakan lagi penyebutnya. Nah, salah yang ini dulu. Min 2-nya dulu. Tambah 1 per X kecil 0 gitu ya. Periksa tandanya lagi. Belum. Faktorkan dulu. Ini X min 1 kuadrat gitu ya.
bagi X kecil 0, periksa lagi tanda garis bilangan, tempatnya sempit, tanda dari sebentar X min 1 kuadrat dibagi X, penyebab nolnya di 0 dan 1. Periksa tandanya. Kalau X-nya min 1.000.000, pembilang selalu positif karena kuadrat, penyebut negatif min. Di antara 0, 1, setengah lah. Setengah positif. Ini positif. Kita ambil daerah yang kecil 0. Jadi HP2 adalah yang negatif. Min tak hingga sampai 0 gitu kan. Nolnya masuk nggak? Nggak boleh nolnya. Kemudian kalau pertaksamaan ada 2 kayak gini, hasilnya tadi di depan diiris ya. Jadi HP1 iris HP2. Coba HP1-nya 0 tak hingga. 0 tak hingga. HP2-nya min tak hingga 0. Diiris nggak ada ya. Kosong gitu. Bener nggak? Kalau salah, di mana salahnya? Coba saya perkecil layarnya. Nah, supaya kelihatan semua. Salahnya di mana? Atau memang benar? Tapi ini kalau saya cobain, coba. X-nya 1, benar nggak? X-nya 1. Memenuhi soalnya nggak? X-nya 1. 1 ditambah 1/1, benar lebih kecil sama dengan 2. 1 benar. Min 1 benar juga. Tapi mungkin belum lengkap ini ya. Jadi salahnya di mana ya? Ini langkah saya. Salahnya ada di mana nih? Menurut saya memang benar. Hah? Menurut saya benar. Benar yang mana? Ini tapi kalau gini jadinya kosong jawabannya. Jawaban ini pasti salah karena 1 memenuhi. Min 1 memenuhi. Kalau dimasukkan ke sini. Bahkan mungkin ada titik lain lagi. Kalau misalkan emang semua angka memenuhi kecuali 0 gimana, Pak? Boleh, coba ya. Semua angka kecuali 0. 100 nggak memenuhi. Ini masukin. Oh iya. Lupa. Padahal saya mengerjakan udah mengikuti prosedur ya. Kenapa saya dapatnya kosong gitu? Sok mikir. Emang kalau jawabannya 1 sama min 1 nggak boleh, Pak? Boleh. Boleh kan tadi saya cek 1. Ini ya. Bentar. Ini chargernya lepasin ya dulu. Pennya di charger sebentar aja. Biar ada. Ini. Kalau 1 tadi memenuhi nggak coba? Kita lihat. Kalau X-nya 1. 1 ditambah 1/1. Benar nggak lebih kecil sama 2? Betul kan? Kan ini hasilnya 2. Lebih kecil sama 2 benar. 1 memenuhi. Min 1 benar juga. Ini kan min 2 dimutlakan jadi 2. Titik lain nggak tahu. Mungkin masih ada lagi. Tetapi kalau saya jalankan, kok salah ya? Maaf sebelumnya. Hah? Itu ada pertidaksamaan yang 0 lebih kecil sama dengan X plus 1 kuadrat plus per Ya, X. ini. Itu kalau dimasukin min 1 bukannya bisa ya? Nah, jadi kesalahannya dari waktu menyimpulkan ini di mana? Saya hanya melihat tanda yang positif aja. Titik simpulnya ini harus diuji sendiri. 0 nggak boleh, berarti nggak masuk. Min 1, meskipun di kiri kanannya negatif, ini harus diuji. Min 1 masukkan ke sini, betul nggak? Min 1 jadi 0 kan? Dibagi min 1. 0 memenuhi kan? Memenuhi. Jadi ini digabung
titik min 1. Interval yang kanan tadi digabung dengan titik ini. Demikian juga ini. Tadi saya hanya ngelihat yang negatifnya aja. Yaitu ini min takingga sampai 0. 0-nya boleh nggak titik simpulnya? Titik akarnya tadi? Nggak boleh. 1 memenuhi. Ini hasilnya jadi 0. Jadi digabung 1. Gitu, baru kita iris sekarang. Coba kita iris pelan-pelan. Kalau diiris, digambar saja ya. Yang satunya 0 sampai tak hingga digabung itu. Berarti ini 0 sampai tak hingga. Tambah titik min 1. Ini aja. Yang satu lagi pakai warna hitam. Sebentar ini. Kayaknya belum keisi ya. Belum nge-charge benar. Sehingga menunya nggak bisa diklik sama saya. Bentar. Nah, ini. Satu lagi. Ini min takingga sampai 0. Ini 0. Tadi ini min 1. Min takingga sampai 0. 0-nya nggak masuk ini. Digabung titik 1 di sini melompat ya titik 1. Nah, kan diiris yang kena 2 kali. Yang kena 2 kali cuma ini ada di dua-duanya dan ini saja. Titik lain nggak ada. Jadi HP1 nggak iris HP2 sama dengan himpunan yang isinya titik min 1 dan titik 1 saja. Begitu ya. Agak menipu soalnya. Tapi bagus supaya teliti. Karena tadi kita tertipunya di mana? Oh, ini min, ini plus. Ini harus positif. Jadi hanya ngelihatnya ke sini aja padahal titik ini memenuhi. Pindah sebentar. Aduh, udah berapa nih? 97 menit. Oh, saya udah harus udahan. Sebentar, lihat ke soalnya sebentar aja. Mana tadi soalnya hilang? Oke lah, sisanya kita bahas besok ya. Besok jam 9 kita ketemu. Selalu pakai Zoom ya. Iya, Pak. Oke, silakan tanya dulu. Ada yang tanya? Saya mau nanya, Ya. Pak. Jadi kan ini penyelesaiannya jadi min 1 dan 1, Ya. cuman di titik itu. Jadi kalau misalnya kita substitusi min setengah ke dalam X. Nggak boleh. Ini solusinya bukan interval min 1, 1. Hanya titik min 1 dan titik 1. X sama dengan min 1 sama X sama dengan 1. Setengah nggak termasuk. Ya. Dan setengah, coba kalau kita substitusikan pasti nggak memenuhi. Setengah ya. Setengah tambah 1/1. Tuh hasilnya kan 2/2. Nggak kecil 2. Setengah nggak termasuk. Min setengah juga nggak masuk. Jadi kalau jalan kita memang teliti, pasti jalan ini menghasilkan solusi yang benar. Tadi itu salah karena kita memang nggak teliti menentukan tahap akhir sini dari sini ke sininya. Oke. Pak mau Ya. tanya. Itu kalau misalnya yang X tambah 1/X lebih kecil dari sama dengan 2, itu langsung dikaliin X kedua ruas nggak boleh ya? Nggak boleh, karena X kan nggak tahu positif negatifnya. Jadi kalau dikali X, berarti dikali bilangan positif atau negatif. Karena X-nya nggak tahu. Gitu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi? Mas, saya mau nanya, Pak. Ya, silahkan aja. Soal yang sebelumnya kan, yang kita nyari nilai X dari seluruh bilangan real,
Kan kita ngegabungin himpunan penyelesaian yang 1 sama yang 2 ya, Pak? Mm-mm. Bukan diiris. Kenapa kalau yang ini diiris ya, Pak? Nah, katanya harus per bagian. Bentar. Bagiannya gini. Saya harus ke Word-nya lagi. Ini saya hapus ya. Tadi kalau ada suatu soal pertaksamaan, kita mencarinya gini misalkan untuk X kecil dari 4 gitu. Ketemu solusinya HP1. Untuk X besar dari 4, ketemu solusinya HP2. Maka HP seluruhnya kan maunya dicari di bilangan real, digabungkan. Gabung. Beda dengan yang barusan gini, ada pertaksamaan, kecil sekian, besar sekian. Waktu mencari penyelesaiannya, kita mencari yang ini di seluruh bilangan real. Dapat HP1. Kita mencari lagi yang ini di seluruh bilangan real, dapatnya HP2. Nah, kenapa diiris? Karena titik-titik di HP1 dan di HP2 harus dicari yang memenuhi kedua syarat ini. Memenuhi pertaksamaan kiri, juga pertaksamaan kanan. Berarti harus dicari titik-titik X dari sini dan dari sini yang dua-duanya ada. X-nya harus ada di sini, ada di sini. Kenapa harus ada di keduanya? Supaya memenuhi syarat ini dan syarat ini. Jadi diiris. Kalau ini beda. Ini seperti yang tadi saya bilang, cari jeruk warna coklat di Pulau Jawa. Terus saya nyarinya di Jawa Barat, saya dapat 5. Di Jawa Tengah dapat 3. Di Jawa Timur dapat 10. Pertanyaan semula diapakan? Dijumlahkan kan? Karena pertanyaan semula cari jeruk yang warna coklat di Pulau Jawa. Jadi kalau membagi daerah pencarian, itu digabung terakhir. Hati-hati di tengah-tengahnya mungkin ada mengiris ini nanti. Soalnya waktu mendapatkan HP1, harus diperhatikan HP1-nya harus ada di sini. Jadi ada proses ngiris dulu. Nah, yang gitu-gitunya bergantung soal. Nggak ada rumus baku. Paling-paling kayak pertaksamaan 2 gini diiris. Membagi daerah, nanti digabung. Karena nyarinya supaya di seluruh daerah. Oke. Tapi harusnya himpunan penyelesaiannya sama kan ya, Pak? Sama. Pakai cara yang manapun harus sama. Pasti sama. Kalau nggak sama pasti salah ngitung. Siap. Oke. Sudah dulu. Besok jam 9 ya. Pakai Zoom. Saya nanti akan kirim linknya di WhatsApp group. Semua udah masuk WhatsApp kan ya? Karena pakai Teams itu banyak yang suaranya tidak jelas, katanya laporan dosen-dosen. Nulis dengan ngomong nggak sinkron. Ngomongnya udah nyampe, tulisannya belum nyampe. Ya Zoom mungkin lebih baik lah, lebih cepat. Oke, sekian dulu. Saya stop ya. Bentar, saya